بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 3. Untuk materi pembelajaran 3 yaitu pertama, teks bacaan tentang kesehatan. Kedua, melakukan penjumlahan 2 bilangan cacah. Ketiga atau yang terakhir, ucapan saat melihat keindahan kebun tanaman. Ketiga materi ini insya Allah akan kita pelajari. Hak yang akan kita pelajari yaitu hak hidup sehat. Selain hak hidup sehat, kita juga akan belajar kewajibannya juga. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 19. Tubuh yang sehat dan kuat. Setiap orang tentu mendambakan tubuh yang sehat dan kuat. Agar mendapatkan tubuh yang sehat, diperlukan makanan yang bergizi, berolahraga dengan teratur, dan istirahat yang cukup. Hak untuk hidup sehat dimiliki setiap orang, termasuk anak-anak. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dari orang tuanya. Dengan tubuh yang sehat, maka anak-anak dapat beraktivitas dengan baik. Orang tua pun akan bahagia jika melihat anaknya tumbuh dengan sehat. Jadi Ananda, semua orang ingin memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Cara mendapatkannya yaitu dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga dengan teratur, dan istirahat yang cukup. Ada 3 ya Ananda. Pertama, makan makanan yang bergizi, berolahraga dengan teratur, dan istirahat yang cukup. Hak untuk hidup sehat dimiliki semua orang, termasuk anak-anak atau Ananda. Ananda bisa mendapatkan hak ini dari orang tua. Bagaimana caranya? Yaitu orang tua akan membantu menyediakan makanan yang bergizi dan mendampingi Ananda supaya berolahraga dengan teratur dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Sehat Tubuhku. Menjaga kesehatan tubuh adalah penting karena tubuh yang sehat akan menunjang lancarnya aktivitas yang dilakukan. Meskipun masih anak-anak, kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat berkonsentrasi dalam belajar dan bekerja. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit.
Jadi Ananda jangan lupa digarisbawahi untuk kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat bisa membuat Ananda konsentrasi dalam belajar dan bekerja. Juga dapat membuat Ananda bergerak aktif dan gesit. Jangan lupa ini juga digarisbawahi ya, karena ini adalah manfaat tubuh yang sehat. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat dapat diperoleh dengan cara makan makanan bergizi. Biasakan diri hidup sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan, mandi setiap pagi dan sore hari, membiasakan latihan dan olahraga, serta istirahat yang cukup, menciptakan lingkungan yang sehat di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi Ananda untuk haknya yaitu memiliki tubuh yang sehat. Jangan lupa digarisbawahi juga ya, selain kewajiban tadi, hak juga digarisbawahi. Lalu bagaimana agar hak Ananda terpenuhi? Yaitu dengan bantuan orang tua, Ananda makan makanan bergizi, membiasakan diri hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, mandi setiap pagi dan sore hari, membiasakan latihan dan olahraga, serta istirahat yang cukup, menciptakan lingkungan yang sehat di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Nah Ananda, jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, maka bisa membuat mudah sakit. Tubuh yang mudah sakit akan menjadi tubuh yang lemah sehingga susah bergerak. Jadi Ananda, harapannya kita mengupayakan agar hak dan kewajiban kita terpenuhi. Sekarang kita akan latihan soal. Latihan soal ini berdasarkan teks yang tadi kita baca. Ananda bisa menulis jawabannya di buku cetak. Ini akan Ustazah sampaikan ya Ananda jawabannya. Jangan lupa ditulis di buku cetak. Tidak perlu dikirimkan ke Ustazah jika sudah selesai ditulis. Ini hanya untuk bahan belajar. Soal pertama, apa yang dimaksud hidup sehat? Hidup sehat adalah hidup dengan menjaga kesehatan tubuh agar memiliki tubuh yang sehat. Soal kedua, apa manfaat hidup sehat? Apakah Ananda masih ingat manfaatnya? Yaitu dapat berkonsentrasi dalam belajar dan bekerja, juga dapat bergerak aktif dan gesit. Soal ketiga, bagaimana cara agar hidup sehat? Apakah Ananda masih ingat? Cara agar hidup sehat adalah dengan cara pertama, makan makanan bergizi, kedua, hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum makan dan mandi setiap pagi dan sore. Ketiga, membiasakan latihan dan olahraga. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, menciptakan lingkungan yang sehat di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Yang keempat, apa akibatnya jika tidak membiasakan diri hidup sehat? Apakah Ananda masih ingat? Jika tidak membiasakan diri hidup sehat, akibatnya adalah mudah sakit. Apa saja ciri-ciri hidup sehat? Nah, ciri-cirinya adalah yaitu manfaatnya terpenuhi, konsentrasi dalam belajar dan bekerja, juga dapat bergerak aktif dan gesit, juga tidak mudah sakit. Sekarang kita akan belajar matematika, yaitu pembahasan melakukan penjumlahan dua bilangan cacah. Untuk penjumlahan bilangan cacah, kita akan
menuliskan beberapa kemungkinan. Untuk soalnya, 3 panen terakhir kakek mendapatkan hasil panen yang cukup. Tahun pertama kakek memanen 500 wortel. Tahun kedua kakek memanen 700 wortel. Tahun ketiga kakek memanen 900 wortel. Kakek kadang menyimpan sebagian wortel di rumah untuk dikirim ke keluarga Nina di kota. Tuliskan beberapa kemungkinan. Tadi soalnya yaitu tahun pertama 500, tahun kedua 700, tahun ketiga 900. Berarti ditulis di jumlah panen wortel kakek. Kemudian yang dicari adalah kemungkinan-kemungkinannya. Ada 2 bilangan yang kosong, bisa kita tulis. Nanti hasilnya sama seperti jumlah panen wortel kakek. Banyak wortel yang dijual ditambah banyak wortel yang dikirim keluarga Ana sama dengan jumlah panen wortel kakek. Ini sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Untuk pembelajaran sebelumnya, Ananda masih ingat tidak? Jumlahnya berbeda-beda. Waktu itu kita mengerjakan 345 hari atau 340 hari. Semuanya dari nomor 1 sampai nomor 5 jumlahnya sama. Kalau yang ini tidak, Ananda, sudah ditentukan tahun pertama 500, tahun kedua 700, tahun ketiga 900. Jadi jumlahnya berbeda-beda. Nanti caranya sama, yaitu dijumlahkan nanti hasilnya sesuai totalnya. Mari Ananda kita latihan kerjakan. Banyak wortel yang dijual, bisa kita tulis 350. Berarti 500 dikurang 350, 150. Untuk soal kedua 700, bisa kita tulis 500. Wortel yang dikirim berarti kalau 700 dikurang 500 sama dengan 200. Untuk soal ketiga 900, kalau kita tulis 600 berarti 900 dikurang 600, 300. Karena ini adalah soal penjumlahan, jangan lupa berarti ditambah. Hasilnya insya Allah sama ya, 350 ditambah 150 sama dengan 500 dan seterusnya. Nanti akan ada tugas untuk cara mengerjakannya seperti ini ya Ananda. Untuk tugasnya Ananda bisa kerjakan di halaman 23. Ananda bisa mengerjakannya di buku cetak. Nanti soalnya berupa panen kentang. Sekarang kita akan belajar ucapan saat melihat keindahan kebun tanaman. Nina dan Faris sangat bersyukur memiliki kakek dan nenek yang sangat sayang. Kakek dan nenek selalu mengirimkan hasil bumi dari desa ke rumah Nina. Selain kebun wortel dan kentang, kakek terkadang menanam jagung juga. Saat Nina dan Faris berlibur ke rumah kakek dan nenek, mereka diajak ke kebun jagung. Nina sangat senang dan bahagia sekali. Sambil berjalan-jalan di kebun jagung kakek, Nina dan Faris takjub melihat kebun yang indah atas kekuasaan Allah. Nina dan Faris pun mengucapkan, Masya Allah. Jadi Ananda, kalau kita berjalan-jalan melihat ciptaan Allah berupa alam, maka jangan lupa ucapkan Masya Allah. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya ada di halaman 23.
boleh dikerjakan di buku cetak ya Ananda. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.